Sudah bukan rahasia lagi jika anak-anak zaman sekarang lebih menikmati lagu dewasa. Mereka sudah cukup fasih menyanyikan lagu barat hingga lagu dewasa berbahasa Indonesia. Sadar akan pasar lagu anak yang tidak komersil lagi, kreativitas musisi lagu anak pun perlahan-lahan mulai hilang. Namun tidak demikian halnya dengan Lily Dawis. Kreativitas Lily muncul sejak kelahiran putri pertamanya sekitar 9 tahun yang lalu. Jadi mengapa suami saya merekam lagu-lagu ini? Karena lagu-lagu yang indah tercipta untuk anak-anak ini, dia merasa sayang kalau misalnya tiba-tiba hilang karena lupa. Suami saya juga berusaha merekam itu supaya ya kita punya kenang-kenangannya. Prihatin dengan banyak anak-anak yang kehilangan masa kecilnya secara dini karena konten lagu yang tidak pantas untuk umurnya, Lily kemudian termotivasi untuk menciptakan lagu anak. Ratusan lagu-lagu pun lahir dari kesehariannya bersama keluarga. Ditemukan oleh produser legendaris James F. Sundah, 14 lagu diantaranya dirilis sebagai album dwibahasa Bubbles of Love. Seketika dalam proses mendengar lagu ini, akhirnya saya sampaikan kepada Lily, ini sayang kalau hanya untuk dicatatkan dan kemudian disimpan buat keluarga. Karena ini kalau dikembangkan bisa jadi sumbangan yang sangat berarti buat seluruh anak-anak, terutama anak-anak Indonesia yang sudah banyak kehilangan kesempatan mendengarkan lagu-lagu yang baik. CD lagu Bubbles of Love sudah tersebar di sejumlah negara seperti Jepang, Filipina, Amerika, Taiwan, Belanda hingga Jerman. Lily mencatat sejarah sejak tahun 2010 sebagai warga negara Indonesia yang album pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang berhasil terdaftar di United States Copyright Office. Iya pemirsa, kembali bersama kami di Lunch Talk. Tadi kita sudah bincang-bincang mengenai sebetulnya inspirasi dari Bubbles of Love sebagai koleksi lagu dan juga gerak itu dari mana gitu ya dengan Lily ya. Nah artinya di segmen ini juga kita tidak kalah penting untuk mengetahui dari sudut pandang psikologis sebetulnya pentingnya lagu anak-anak untuk anak-anak itu apa begitu ya. Yang menemani mereka tumbuh, yang bisa menginspire mereka sehingga membentuk watak atau karakter seorang anak. Kita sudah tersambung dengan Ibu Karina Adistia. Selamat siang, Bu Karina. Selamat siang. Ya, Bu Karina, kita saat ini sedang dialog dengan seorang komposer lagu anak begitu. Yang ingin saya tanyakan adalah gerakan peduli musik anak sampai saat ini sudah seberapa hasilnya? Waduh, selamat siang dulu buat Bu Lily, kita pernah ketemu beberapa tahun lalu. Halo, apa kabar? Ketemu lagi. Jadi sambung kangen nih. Iya nih. Iya, peduli musik anak itu sasarannya kan orang dewasanya justru supaya pakai musik untuk mendidik dan mengembangkan anak gitu, Mas dan Mbak gitu. Jadi sampai mana ya kalau kita sih biasanya yang kita lakukan tuh datang ke sekolah-sekolah, datang ke komunitas orang tua, kita sebar CD gratis, lalu kita juga sempat berkegiatan sama anak-anak itu di Jakarta sama di Maluku kemarin. Tahun lalu tuh kita datang ke Maluku juga untuk bicara tentang perdamaian melalui musik gitu. Artinya programnya masih terus berjalan ya Bu Karina ya dari rekan-rekan psikolog? Masih, alhamdulillah masih. Oke. Dan tadi kita sudah ngobrol dengan Bu Lily, dengan Kak Lily di sini. Kalau misalnya seorang anak dari kecil dia terus-terusan mendengar lagu-lagu yang bukan diperuntukkan oleh mereka, baik lagu-lagu dewasa, baik syairnya, liriknya, koreografinya, apa sih yang akan terjadi pada mereka di saat mereka sudah semakin remaja begitu? Iya. Kalau saya sih melihatnya justru dari sudut pandang yang positif ya. Jadi kalau saya justru lebih ngelihatnya
kalau lagu-lagu, kalau penelitian tentang musik itu sebetulnya sudah banyak bahwa musik itu sangat bermanfaat untuk anak. Jadi kalau misalnya sudah ada itu, kenapa nggak dimanfaatkan gitu? Tapi ya tentu sama seperti yang Bu Lili bilang gitu, harusnya kita memang memilah dan memilih musik-musik atau lirik-lirik khususnya untuk lagu anak yang sesuai dengan tahap perkembangannya gitu. Jadi kalau dari sudut pandang psikologis Bu Karina, dampak negatif apa sih sebetulnya yang didapatkan oleh seorang anak ketika dia menyanyikan atau menghafal lagu-lagu dengan lirik dewasa misalnya? Apa dampak negatifnya, Bu? Ya, dia kan belajar hal-hal yang dia tidak pahami ya, gitu. Nah, jadi loncat gitu. Apa yang dia pelajari itu kan jadi loncat. Sayang sekali gitu justru. Padahal kalau kita tahu hasil penelitiannya positif, justru bisa dimanfaatkan dengan cari yang memang sesuai. Jadi nggak ada loncatan pembelajaran yang terlalu jauh. Misalnya anak-anak yang sedang belajar berteman gitu ya, sedang belajar berteman, bersosialisasi, lalu tiba-tiba dia diperdengarkannya lagu-lagu tentang perselingkuhan. Itu terlalu jauh. Itu sama-sama bicara interaksi sosial, tapi terlalu jauh lompatannya gitu. Ini akan berdampak negatif terhadap karakter dia ketika dia tumbuh nanti? Ya lebih ke arah bingung ya, bingung. Lalu kan sebenarnya kalau misalnya lewat musik itu kita bisa belajar tentang norma gitu ya, tentang hal-hal hal-hal yang sifatnya sosial, keterampilan sosial. Ya kalau lagu-lagunya begitu sebenarnya apa yang anak-anak pelajari gitu. Seakan-akan bahwa hal-hal yang negatif-negatif itu sifatnya wajar adanya untuk dilakukan gitu. Oke, jadi kayak konsumsi sehari-hari Bu Karina ya. Nah, permasalahannya Bu Karina saat ini mungkin dibandingkan dengan waktu kita kecil, itu waktu kita kecil banyak sekali lagu anak-anak ya yang bisa memang diperuntukkan untuk anak-anak. Saat ini memang lagu anak-anak sendiri jarang. Nah, sebetulnya ini siapa yang perlu bertanggung jawab untuk kemudian membangun karakter anak dari lagu misalnya? Apakah memang orang tua atau justru mungkin dari sudut pandang musisinya atau siapa sih Bu Karina? Oh gitu, enggak juga lah kalau berkurang banyak, masih ada Bu Lili kan yang bikin, terus masih ada beberapa orang sebenarnya yang bikin, tapi yang perlu dilihat yang berkurang itu kan yang industri ya. Yeah. Jadi justru lagu-lagu anak ini kan berkembangnya atau beredarnya itu banyak lewat jalur-jalur independen, yang lewat online segala itu masih banyak yang buat gitu. Tapi ya jadinya orang tua memang harus berusaha lebih keras mencari. Sementara dulu kan tersedia di toko musik tuh banyak sekali. Mungkin itu. Nah, namanya industri ya memang mereka pasti akan memikirkan uang gitu ya. Ya kalau misalnya pasar tidak meminta, ya mereka juga nggak akan ngeluarin. Itu kan pola pikirnya industri. Ngapain kita ngeluarin barang yang nggak laku di pasaran. Jadi sebetulnya mungkin justru orang tuanya yang memang harus mulai menumbuhkan kesadaran tentang manfaat musik gitu. Baik. Jadi bagaimana cara menggunakan musik sehingga para orang tua ini juga akan meminta gitu. Kalau misalnya kita sebagai konsumen ini rame-rame meminta, mungkin suatu hari industri bakal kembali menjual lagi lagu-lagu anak gitu. Jadi memang kesadarannya berawal dari keluarga ya, dari orang tua, dari lingkungan sekitar. Oke, Bu Karina jangan ditutup dulu. Saya ingin menanyakan dulu kepada Lili. Lili, kalau tadi dibilang industrinya ya, lagu-lagu yang dipopulerkan atau dipasarkan sangat kurang. Sebenarnya ada juga yang melalui YouTube, mungkin melalui online. Lili melakukan hal demikian juga nggak? Iya, jadi saya merasakan sekali bahwa memang sulit untuk menjangkau orang tua dan guru-guru gitu ya. Kalau lewat toko-toko CD gitu, karena kan ya mesti ada logistik dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya kita fokuskan ke penjualan lewat online, lalu juga lewat YouTube dan lewat ya dengan Amazon.com, iTunes dan lain-lainnya gitu, digital. Dan kalau yang secara langsung ke sekolah-sekolah, mungkin ke playgroup. Iya, jadi rupanya dari sejak diluncurkannya Bubbles of Love itu akhirnya ditemui oleh beberapa psikolog anak dan juga beberapa psikolog sebagai baik gitu untuk perkembangan anak. Jadi akhirnya sekolah-sekolah melalui word of mouth gitu mencari sendiri gitu. Lalu mereka mengundang juga untuk supaya lebih mengerti lagi, tolong diajarkan dong karena lagu kan nggak semua gerakan yang sudah dianimasi saya sudah rilis di YouTube baru satu gitu. Yeah. Nah, tapi ada gerakannya udah ada. Jadi itu saya bagi ke sekolah-sekolah, saya ajar guru-gurunya. Maksudnya bukan ajar lah, sharing ya, lebih ke arah sharing gitu. Dan di sekolah itu cara Lili membagi-bagikan album apakah free atau ada kompensasi? Enggak, jadi dari supaya pertumbuhannya itu sustainable ya. Betul. Supaya bisa mudah-mudahan saya bisa dapat menerbitkan album berikutnya dan lain-lain gitu. Saya tidak non-profit gitu, saya for profit
tetapi dengan cara-cara yang sustainable. Jadi yang tetap mendidik dan lain-lain gitu. Harganya murah banget kok, CD ini hanya 60.000. 60.000 rupiah. Jadi semenjak ini dikeluarkan oleh Naga Suara ya labelnya ya. Naga Suara dan LDK. Apa Ya. kontribusi atau apa peran serta atau ikut campur pihak di luar yang bisa Industri mendukung nggak sih sebetulnya? Tadi kan Industri sudah sebenarnya melibatkan. mendukung ya, dan juga dari Bapak Rahayu sendiri, bahwa Pak Rahayu dari Naga Suara itu sangat positif mendukung gitu. Tapi kan memang nggak bisa kita hanya mengharapkan dari industri saja. Jadi Iya. kalau saya suka mengatakan ya, kalau daripada saya nunggu orang lain, ya mendingan saya jalan sendiri walaupun pelan-pelan Pelan-pelan gitu. dan sambil menumbuhkan kesadaran dari orang tua sendiri ya, gitu ya. maka itu dengan adanya peran media, Berita Satu gitu, mengundang seperti ini, itu sangat saya apresiasi. Karena kalau misalnya tidak ada peran serta dari semua kalangan itu ya, lagu-lagu anak itu akan tenggelam gitu. Karena ya tentu saja yang industri ya lebih nge-push kepada yang memang diminta gitu. Diminta oleh pasar. Tapi akhirnya kan seperti telur dan ayam gitu. Yang diminta sama yang itunya bagaimana, siapa yang duluan gitu. Oke. Kita mungkin kembali ke Ibu Karina ya. Ibu Karina, halo, masih bersama kami, Bu? Masih. Oke. Bu Karina, ini tadi kan sempat berbincang-bincang dengan Bu Lili begitu ya. Ada kebiasaan orang tua yang sampai saat ini masih keliru dan masih bisa dianggap salah begitu ya. Misalnya kalau saya lihat sendiri di kalangan sosial gitu, kalau ada anak kecil yang bisa nyanyi lagu dangdut atau bisa nyanyi lagu dewasa itu dianggap lucu. Apakah ini salah dan apakah harus dirubah, Bu? Ya, kalau saya yang pertama perlu menegaskan sebenarnya bukan masalah jenis lagunya gitu ya. Karena kayak kami pun di Peduli Musik Anak ini kan sedang bikin album kedua, dan di album kedua ini kami juga ada dangdutnya, ada Melayunya, ada jazznya, ya, gitu. Tapi liriknya yang penting kan sebenarnya gitu. Jadi nah kalau kadang-kadang tuh juga yang keliru tuh begitu. Jadi menganggap itu lucu terus disupport untuk terus jalan gitu ya. Tapi yang juga sebaiknya jangan tuh kalau itu jelek banget, kamu nggak boleh nyanyi lagu itu. Waduh, itu padahal kan anak tuh lagi mengekspresikan dirinya gitu. Jadi mungkin yang perlu diapresiasi itu adalah usahanya mengekspresikan diri gitu. Tapi kemudian kita bisa arahkan untuk cari lagu lain yang lebih lagu anak-anak gitu. Jadi kita bisa bilang, oh kamu suka nyanyi ya, yuk gimana kalau lagu yang anak-anak kamu tahu nggak gitu. Jadi kita ajak dia untuk mencari juga gitu. Oke. Jadi mungkin ada kebiasaan-kebiasaan rutinitas yang mungkin bisa dirubah dari orang tua, mungkin ketika dia nyetir anterin anak mungkin ke sekolah, di mobil didengarkan lagu-lagu yang memang khusus memang diperuntukkan untuk anak-anak begitu ya, Bu ya. Atau mungkin dari lomba-lomba seperti lomba 17-an. Mungkin ada tips-tips mungkin untuk orang tua, kemudian bagaimana juga mungkin ya Mas dan Mbak, maksudnya guru-guru ini kan sekarang nih guru-guru, beberapa kali saya ketemu guru-guru TK, guru-guru PAUD gitu ya, yang kayaknya lebih sibuk nyari metode ngajarin baca tulis hitung gitu daripada menyanyi untuk anak gitu. Padahal dulu sumber lagu anak itu justru banyak dari guru-guru yang bikin loh. Betul. Jadi memang guru juga berperan penting begitu ya, Bu Karina ya? Sangat berperan penting. Baik, kita jeda dulu sebentar, Ibu Karina jangan ditutup. Mbak Lili, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.